Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kladogram. Outline yang akan saya bahas, yang pertama pengertian kladogram, yang kedua manfaat dan langkah-langkah menyusun kladogram secara manual, yang ketiga contoh menyusun kladogram secara manual, yang keempat latihan mandiri menyusun kladogram secara manual. Pengertian kladogram. Dalam menentukan hubungan kekerabatan suatu makhluk hidup, biasanya digunakan dua metode, yaitu metode fenetik yang dilanjutkan dengan pembuatan fenogram dan metode kladistik yang dilanjutkan dengan pembuatan kladogram. Fenogram dibuat berdasarkan kesamaan fenotip, sedangkan kladogram dibuat berdasarkan kesamaan sifat-sifat apomorfi. Sifat-sifat apomorfi merupakan sifat-sifat yang diturunkan atau diwariskan dari nenek moyang. Di sini saya hanya berfokus pada kladogram. Kladogram sendiri merupakan suatu diagram percabangan yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan antar makhluk hidup atau komponen yang akan dikelompokkan. Kladogram juga dapat dianggap sebagai pohon evolusi. Semakin banyak persamaan, maka semakin dekat kekerabatan makhluk hidup tersebut. Manfaat kladogram sendiri itu memudahkan kita untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Adapun langkah-langkah menyusun kladogram secara manual. Yang pertama, mendeskripsikan karakter atau sifat-sifat makhluk hidup dari karakter umum sampai karakter khusus dalam bentuk tabel. Yang kedua, membuat diagram Venn irisan sifat-sifat makhluk hidup yang nantinya akan dibuat kladogram. Yang ketiga, membuat garis kladogram dari kiri ke kanan dengan menuliskan karakter mulai dari yang paling umum sampai yang paling khusus. Di sini saya akan memberikan contoh menyusun kladogram secara manual. Rani merupakan siswi SMA Negeri 7 Bandar Lampung yang memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Kemudian ia mengamati hewan di sekitar tempat tinggalnya. Ia menemukan 5 hewan antara lain ikan lele, burung, kelinci, anjing, dan sapi. Kemudian Rani ingin mengetahui kekerabatan antara 5 hewan tersebut. Setelah itu, Rani berinisiatif untuk mencoba menyusun kladogram secara manual agar dapat mengetahui tingkat kekerabatan antara 5 hewan tersebut. Nah, apa saja langkah yang harus dilakukan Rani dalam membuat kladogram? Rani terlebih dahulu mendeskripsikan karakter atau sifat-sifat dari 5 hewan tersebut, mulai dari karakter umum sampai karakter khusus dalam bentuk tabel. Berikut tabel yang perlu Rani buat. Rani harus menuliskan karakter dan spesies. Yang pertama, Rani menuliskan spesies terlebih dahulu. Spesiesnya itu ikan lele, burung, kelinci, anjing, dan sapi. Karakternya mulai dari karakter umum sampai karakter khusus. Berarti vertebrata merupakan karakter yang paling umum, sedangkan bertanduk merupakan karakter yang paling khusus. Jadi karakter-karakter yang dapat Rani buat yaitu vertebrata atau hewan bertulang belakang, homoyoten, hewan berdarah panas, tetrapoda, hewan berkaki 4, herbivora, hewan pemakan tumbuhan, rumput atau tanaman, dan bertanduk. Bagaimana cara kita mengisi kolomnya? Jika hewan tersebut tergolong karakter itu, maka diberi tanda positif. Jika tidak, dikosongkan saja. Vertebrata merupakan hewan bertulang belakang. Semua spesies tergolong hewan bertulang belakang. Makanya kita bisa memberi simbol positif untuk di kolom pertama, bagian vertebrata. Selanjutnya homoyoterm. Semua hewan tergolong homoyoterm atau hewan berdarah panas kecuali ikan lele. Karakter selanjutnya tetrapoda atau hewan berkaki 4. Kelinci, anjing, dan sapi merupakan hewan berkaki 4, maka bisa diberi simbol positif. Karakter selanjutnya itu herbivora. Herbivora hewan pemakan tumbuhan, rumput, tanaman. Spesies yang tergolong herbivora adalah kelinci dan sapi. Dan yang terakhir atau karakter yang paling khusus itu bertanduk. Hanya sapi yang memiliki tanduk. Setelah itu
Rani membuat diagram Venn yang meliputi karakter dari 5 hewan yang akan dibuat kladogram dengan melihat tabel yang telah dibuat sebelumnya, mulai dari karakter umum sampai karakter khusus, sehingga sudah dapat ditentukan kedudukan atau kedekatan antara 5 hewan tersebut. Berikut ini diagram Venn yang akan dibuat karena kita memakai 5 karakter, maka dibuat 5 lingkaran. Lingkaran pertama yang berwarna biru tua itu merupakan karakter yang paling umum, sedangkan lingkaran terakhir atau yang berwarna hijau muda itu merupakan karakter yang paling khusus. Jadi untuk lingkaran pertama yang berwarna biru muda itu merupakan karakter vertebrata. Untuk yang biru muda itu karakter homoioter. Untuk merah itu karakter tetrapod. Untuk hijau tua itu karakter herbivora. Untuk hijau muda itu karakter bertanduk. Di sini kita langsung bisa menentukan atau mengelompokkan hewan-hewan masuk ke dalam lingkaran mana. Lele masuk ke dalam lingkaran vertebrata. Artinya lele tidak memiliki karakter homoioter, tetrapoda, herbivora, dan bertanduk. Selanjutnya burung. Burung hanya memiliki karakter vertebrata dan homoioter, tidak memiliki karakter tetrapoda, herbivora, dan bertanduk. Begitupun dengan anjing. Anjing hanya memiliki karakter vertebrata, homoioter, dan tetrapod, tidak memiliki karakter herbivora dan bertanduk. Kelinci memiliki 4 karakter, yaitu vertebrata, homoioter, tetrapod, dan herbivora, tidak memiliki karakter bertanduk. Sedangkan sapi merupakan hewan yang memiliki kelima-lima karakter tersebut. Langkah terakhir, Rani dapat membuat garis kladogram dari kiri ke kanan dengan menuliskan karakteristik mulai dari yang paling umum sampai paling khusus. Setelah itu dapat dikelompokkan masing-masing hewan berdasarkan karakteristik yang sudah ada. Jadi dari sebelah kiri ke kanan itu vertebrata sampai bertanduk. Untuk pengelompokan hewannya sudah dijelaskan pada bagian diagram Venn tadi, bahwa vertebrata hewan yang mendudukinya adalah lele, homoioter hewan yang mendudukinya adalah burung, tetrapod hewan yang mendudukinya adalah anjing, herbivora hewan yang mendudukinya adalah kelinci, dan bertanduk hewan yang mendudukinya adalah sapi. Dari hasil garis kladogram, didapati ikan lele lebih berkerabat dekat dengan burung dibandingkan dengan anjing. Burung lebih berkerabat dekat dengan anjing dibandingkan dengan kelinci. Anjing lebih berkerabat dekat dengan kelinci dibandingkan dengan sapi. Kelinci lebih berkerabat dekat dengan sapi dibandingkan dengan ikan lele. Dan sapi lebih berkerabat dekat dengan anjing dibandingkan dengan ikan lele. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin dekat kedudukan hewan pada garis kladogram, maka semakin dekat hubungan kekerabatan antara hewan tersebut. Nah, di sini saya memberikan latihan mandiri menyusun kladogram secara manual supaya adik-adik bisa paham dan fasih bagaimana cara menyusun kladogram secara manual. Yang pertama, amati dan catat hewan yang adik-adik temui di sekitar lingkungan tempat tinggal adik-adik, minimal 5 hewan saja. Yang kedua, deskripsikan dan tentukan karakter umum sampai khusus dari hewan yang telah kalian amati ke dalam bentuk tabel. Yang ketiga, buatlah diagram Venn untuk memudahkan penyusunan pohon evolusi kladogram. Dan yang terakhir, buatlah garis kladogram dari kiri ke kanan dengan menuliskan karakteristik mulai dari yang paling umum sampai yang paling khusus. Petunjuk pengerjaan sudah saya sampaikan sebelumnya. Selamat mencoba. Semoga berhasil.
Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa diterima oleh adik-adik SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.